Oke, ya, thank you nih Pak Pras ya, yang selalu setia mengingatkan saya ya, menyiapkan apa sharing pada hari ini ya. Oke, sebelum saya mulai ya, sebelum kita mulai, saya percaya kita harus berdoa dulu ya, minta tuntunan Roh Kudus. Artinya ketika hari ini saya berbicara, artinya kita sama-sama belajar ya, bukan karena saya lebih hebat atau saya lebih daripada yang hadir di tempat ini, tapi saya percaya semua yang ada akan diurapi oleh Roh Kudus ya. Oke, mari teman-teman kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh ada sampai dengan hari ini semua oleh karena kasih karunia-Mu. Sungguh Tuhan, hamba mau menyerahkan lidah hamba, pikiran hamba, hati hamba ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan Tuhan boleh berkenan buat Engkau dan menjadi berkat buat kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke dalam slide ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan atas hidup kita? Ya, apakah teman-teman tahu apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ya, pastikan bahwa kita adalah anaknya Tuhan ya. Artinya Tuhan sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Ya. Sudah pasti seorang Bapa ingin supaya anaknya bertumbuh ya, agar bisa diberikan tanggung jawab ya, di dalam kehidupannya. Seperti yang kita ketahui, tanggung jawab kita semua adalah di dunia ini ya, di mana kita merupakan utusan surga yang harus menyelesaikan tanggung jawab kita ya sebagai utusan yang membawa kerajaannya ke bumi melalui cara hidup kita ya sebagai pelaku firman. Nah, itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita supaya kita menjadi hamba yang berkenan. Nah, begini loh teman-teman. Bapak mana sih ya yang tidak menginginkan anaknya bertumbuh? Seperti kita aja loh. Kita itu sebagai bapak, kita pasti rindu kan sebagai anak-anak kita terus bertumbuh. Ya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa menerima tanggung jawab. Ya. Agar mereka juga bisa terus menjadi pribadi yang bertumbuh dan berkembang. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita nggak usah bicara tanggung jawab dulu. Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sekarang, apakah saat ini kita sudah bertumbuh? Ya, kalau kita pikir-pikir, banyak hal yang menghambat kita untuk kita bisa bertumbuh. Ya, salah satu poin penting yang menghalangi kita untuk kita bisa bertumbuh adalah hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Nah, inilah yang akan saya angkat pada malam hari ini. Ya, sorry, saya minum dulu ya teman-teman, biar agak santai. Karena suara saya seret tiba-tiba. Aduh. Oke, saya kembali ulangi ya. Hal yang menghambat kita untuk bisa bertumbuh ya karena hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Artinya ketika kita mempunyai hubungan yang rusak pada Tuhan, kita nggak melekat pada pokoknya, yaitu Yesus sendiri. Ya. Jadi oleh karena itu, jangan cerita untuk kita berbuah, ya. Bertumbuh aja tidak. Ya, bagaimana bisa berbuah? Jadi sesungguhnya yang membuat hubungan kita rusak dengan Tuhan adalah dosa. Ya. Seperti slide hari ini,
yang akan saya bagikan ya adalah dosa yang tersembunyi. Ya. Silakan Pak Adil. Kok nggak ada tulisannya ya Pak Adil ya? Iya, dosa yang tersembunyi itu tanda-tandanya adalah bahwa kita selalu dikuasai oleh perasaan tertuduh. Ya. Karena apa bisa timbul perasaan tertuduh? Ya firmannya ada di bawah. Silakan Pak Adil. Di Mazmur 16 ayat 7 mengatakan, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Ya. Artinya sebenarnya perasaan tertuduh itu timbul setiap kali ketika kita melakukan kesalahan dalam hidup kita. Ya. Kita melakukan dosa dalam hidup kita. Ya. Dan perasaan tertuduh itu pasti terus-menerus menghantui hidup kita dan harus kita tutupi dengan apa? Ya dengan berbagai alasan. Ya. Dengan berbagai alasan supaya kita kelihatannya tidak menjadi pribadi yang salah atau pribadi yang bersalah ya sampai akhirnya timbul kecenderungan untuk membohongi sesama bahkan timbul hal-hal yang munafik ya. Nah inilah poin pertama ya teman-teman, artinya dosa itu ketika kita simpan kita sembunyikan akan menimbulkan rasa tertuduh dalam hidup kita ya, dari tertuduh akan terus berkembang ya menjadi timbulnya berbagai alasan untuk menutupi kesalahan kita ya dengan berbagai cara ya cenderung untuk berbohong dengan sesama yang akhirnya timbul-timbul sampai dengan kemunafikan ya sampai oke next Adil. Nah yang kedua ketika kita sudah mulai terikat ya di dalam kesombongan di dalam ke poin yang pertama tadi ya kebohongan kemunafikan kita ulangi terus menerus akhirnya kita menjadi terbiasa ya merasa aman dengan dosa kita karena kita sudah hidup di dalam dosa tersebut ya seperti di ayatnya dalam ayat 9 ayat 35 mengatakan bahwa aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia karena aku tidak menyadari kesalahanku. Nah disitulah kita dibutakan ya karena rasa tertuduh kita merasa tidak tenang akhirnya kita dibutakan ya teman-teman ya dibutakan. Jadi kita mau tidak mau merasa aman di dalam dosa tersebut, ya. Jadi menjadi terbiasa. Ya silakan Fadil next. Nah yang terjadi ketika kita sudah terbiasa dengan dosa tersebut, sudah pasti kita menolak teguran, ya. Karena kita menolak teguran, pasti kita ulangi terus dosa terus, itu terus menerus, ya, bolak balik, ya. Membiarkan diri kita terikat dengan dosa. Ya, di dalam Amsal 1 ayat 29 sampai 32 dikatakan bahwa oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan. Ya, wow. Jadi itulah yang terjadi ketika kita menyimpan dosa tersembunyi dalam hidup kita ya. Ada 3 hal tanda-tanda yang kita alami. Ya, 3 hal ini adalah yang pernah saya alami ya. Saya akan bersaksi tentang kehidupan saya ya. Kalau saya awali dengan pada saat waktu saya kecil ya. Ketika saya pertama kalinya jatuh dalam dosa pornografi ya. Saya ingat banget tuh. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ya. Oh, waktu saya kecil ketika saya hidup sama nenek saya ya. Nenek saya itu saya tiba-tiba buka lemari menemukan satu gambar porno ya. Nah, itu saya lihat, saya nikmati, saya lihat, saya renungkan ya. Nah, itu saya simpan ya. Berulang-ulang saya jatuh dan jatuh dalam dosa onani waktu saya kecil ya.
dan saya tidak pernah mengakuinya. Ya, saya simpan terus, ternyata tanpa saya sadari terbawa terus sampai saya menikah. Ya, nah kejadiannya pada awal saya menikah, saya cerita yang paling baru aja ya kisahnya. Mungkin teman-teman udah tahu, cuma sebagai gambaran contoh bahwa ketika dosa tersembunyi itu disimpan, itu mengerikan, apalagi buat hidup saya. Ya. Nah, saya mulai itu eh, selingkuh, ya, mulai melakukan hal yang merusak dengan dosa kesetiaan. Ya. Saya mulai selingkuh pada waktu itu. Nah, saya simpan, saya mulai merasa tidak tenang ya ketika berada sama pasangan, merasa tertuduh, ya, terus berkembang lagi ya, dan terus berkembang. Akhirnya ketika saya punya perasaan nggak enak itu, saya mulai mencari pembenaran buat perasaan saya yang tertuduh itu. Nah, saya cari pembenaran dari mana? Dari teman-teman saya. Iya, memang tuh ya kan istri you nggak perhatiin you sih. Jadi wajar lah kalau you tuh boleh cari wanita lain di luar. Nah, hal seperti itu terjadi dalam diri saya. Saya mencari pembenaran-pembenaran itu. Iya, karena istri saya nih nggak perhatiin saya di rumah, makanya saya cari wanita di luar. Nah, itu timbul pada saat itu, ya, ketika saya masih menyembunyikan dosa. Dan terus karena saya terus menerus mencari kebenaran, akhirnya terus berkembang menjadi apa? Saya menjadi manusia yang munafik, ya. Manusia yang munafik karena apa? Kayaknya saya di rumah sepertinya sebagai seorang malaikat, ya, seorang bapak yang baik, seorang suami yang benar. Bahkan saya sampai terkaget-kaget, terkaget bukan kaget apa ya, sampai istri bilang waktu saya komsel, ya, istri saya bilang apa? Saya bangga loh punya suami seperti Agus. Di sana saya langsung, aduh, merasa campur aduk lah ya. Oh, di mata istri saya sebagai seorang baik, padahal di belakang saya menyimpan banyak dosa waktu itu. Ya, tanpa saya sadari, saya terus makin lama karena kebanyakan main sandiwara, ya pakai topeng. Tambah lama saya semakin menikmati kesalahan yang sama, ya, menjadi terbiasa. Ya pertama kali saya hanya berbohong sedikit, sedikit, tambah lama tambah banyak dan tambah pinter bohongnya. Ya, itulah yang terjadi dalam hidup saya, ya, mengulangi kesalahan yang sama terus menerus dan sampai kepada satu titik, sampai apa? Sampai saya nyaman hidup di dalam dosa itu. Ya, ketika saya nyaman, saya dibutakan oleh dosa itu. Ya. Pada saat orang-orang yang mengasihi saya memberikan nasihat, saya nggak mau dengar. Apa? Ya, saya menolak itu. Buat apa saya dengar? Saya nggak mau terima. Ya, karena pada saat itu saya merasa bahwa diri saya benar apa yang saya lakukan. Saya sudah nyaman di dalam dosa tersebut. Mengerikan ya teman-temannya. Jadi saya membiarkan dosa itu menguasai saya. Itu yang saya alami sampai satu titik di mana Tuhan, ya, kembali lagi Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang mengingatkan saya untuk saya berbalik. Ya. Artinya ketika saya mau membuka hati, ya, pada saat itu, mau mengakui dosa saya pada saat itu, yang saya nggak sembunyikan lagi. Saya akui di depan istri saya, di depan teman-teman komunitas saya, bahkan di depan pemimpin saya. Ya, disitulah saya bisa mengalami kemenangan. Artinya apa? Dosa yang tersembunyi dalam hidup kita, ya, hanya bisa kita menangkan ketika kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Ketika kita mau mengakui di hadapan sesama. Dan kuncinya adalah berbalik, ya, berbalik metanoia, ya, untuk meninggalkan dosa tersebut. Ya, saya percaya kita semua juga pasti memiliki dosa-dosa tersembunyi dalam hidup kita, ya. Bila pada malam hari ini Roh Kudus ingatkan kita, ya, masih adakah dosa-dosa yang tersembunyi dalam hidup kita yang perlu kita buang, ya. Karena semua itu menghambat kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Saya percaya ketika kita mendiamkan dosa yang tersembunyi tetap menguasai kita, ya, Tuhan kasih kita pilihan.
Dimana kalau kita tetap menyimpan dosa itu bukan seperti yang Tuhan inginkan, ya, yang seperti saya sampaikan di awal. Nah, ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, hancur. Kenapa saya bilang hancur? Ketika saya menyimpan dosa saya, hubungan saya dengan istri hancur. Bahkan rumah tangga saya berantakan. Bahkan hubungan saya dengan anak-anak saya berantakan. Ya, tidak ada lagi yang respect saya terhadap saya sebagai orang tua, terhadap saya sebagai papa, terhadap saya sebagai suami, nggak ada. Ya, itu semua hancur berantakan. Ya, jadi saya berpikir bahwa egois itu ketika saya hanya mementingkan diri sendiri, ya itu sangat berbahaya. Ya. Karena apa? Karena yang saya lakukan itu merusak anak cucu saya, ya, tanpa saya sadari, ya, di mana saya adalah seorang pria sebagai kepala keluarga, saya memiliki anak, memiliki pasangan, ya. Artinya saya sudah menyengsarakan banyak orang. Ya, disitulah Tuhan benar-benar berbicara kepada saya, ya inilah waktunya buat kamu untuk berbalik dan bertobat. Ya, jadi ketika saya hidup di dunia ini, ya, untuk apa kalau saya hanya bisa menyengsarakan orang-orang terdekat saya, terutama anak-anak dan istri saya, ya kan? Semuanya useless, nggak ada gunanya. Ya, jadi pastikanlah bahwa pada malam hari ini kita semua mau merendahkan hati kita, ya, untuk mengakui segala dosa, ya, di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama, supaya kita bisa mengalami pemulihan, ya, menjadi apa yang seperti Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Itu aja dari saya malam hari ini, teman-teman. Singkat, padat, ya. Semoga apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau memuji satu lagu, ya, menyatakan bahwa memang saya hobi memuji, jadi saya pasti harus memuji malam ini, ya, karena saya merasakan semua yang Tuhan ubahkan dalam hidup saya. Tuhan sangat baik. Tuhan terus mengirim, ya, Roh Kudusnya dalam hidup saya, mengubah hidup saya sampai dengan hari ini. Saya juga rindu sebagai teman-teman juga boleh bersama-sama memuji, ya, sampai kita menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya adalah karunia dari Tuhan. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan
menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya, kami bersyukur pada malam hari Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau adalah Bapa yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kau adalah Bapa yang paling mengerti buat hidup kami Tuhan. Biarlah pada malam hari Tuhan, melalui kebenaran-Mu Tuhan, kami mau Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan Kau Tuhan. Kami boleh mengakui segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami tidak menyembunyikan lagi dosa-dosa kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, akibat dosa adalah kehancuran Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, untuk membawa hidup kami Tuhan, untuk mengalami janji-janji-Mu buat kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sungguh bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan Pak Pras, thank you. Luar biasa ini, tidak diduga nih. Ada pujiannya juga, ada doanya. Dan kita mau teman-teman, aku mau nanya nih, teman-teman yang terberkati siapa nih? Boleh ketik dong di chatnya angka 1 yang terberkati. Ayo, ketik yuk angka 1. Ya, ketik angka 1 yang terberkati. Banyak ternyata. Oke, kalau terberkati, barangkali ada yang mau membantu meneguhkan apa yang barusan di-sharingkan sama Koatus. Yuk, yang mau meneguhkan, angkat tangan yuk, atau open mic yuk. Wah, ada yang 1, 2, 3 nih. Komplit paketnya. Yang mau meneguhkan, boleh angkat tangan nih. Koyongki yuk, thank you Koyongki mau meneguhkan nih. Ya, saya meneguhkan ya, apa yang dilakukan oleh Agus Wibawa ya, itu sungguh menginspirasi ya, tentunya bukan buat saya aja atau Agus Wibawa atau keluarganya, tapi saya percaya untuk banyak orang, bahkan banyak bangsa-bangsa. Karena saya melihat ya, ketika tidak lagi ada yang disembunyikan ya, khususnya dosa dan pelanggaran ya, itu membuat wajahnya saudara saya ini Agus Wibawa makin awet muda ya. Kalau dulu ya, kalau teman-teman ya, ini saya tidak menghakimi ya, begitu banyak data yang masuk kepada saya dan teman-teman ya. Ini pribadinya kalau ibadah ya, mukanya songong banget gitu loh. Kayaknya waduh, keras banget gitu loh. Tapi sejak diubahkan Tuhan ya, bukan hanya wajahnya ya, hatinya tuh lembut banget gitu. Makanya istrinya tuh bisa kelepek-kelepek ya. Maksudnya kelepek-kelepek artinya bukan wanita-wanita di luar yang kelepek-kelepek lagi, tapi istrinya. Terus juga anak-anaknya ya, saya mau meneguhkan ya, karena kita pernah pergi bareng, sekeluarga, dan juga ada di pelayanan bareng-bareng ya. Kemarin saya juga sama istri terharu ya, teman-teman juga.
anaknya bisa peluk papanya bilang begini, "Dad, you are the best dad in my life." Wow, dibilang gitu langsung papanya termehek-mehek ya. Kalau dulu, wah saya dengar ceritanya mah ya banyak luka lah ya. Tapi jangan takut ya teman-teman kalau pribadi Agus, Ceni, dan keluarganya, anak-anaknya bisa dipulihkan. Ya saya mau meneguhkan ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang terus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar ya, bahkan teramat besar, dan masalah apapun bisa diselesaikan dengan ya luar biasa ya. Saya terima kasih, diberkati sekali, Tuhan berkati. Itu aja Pak Pras. Oke, thank you Ko Yongki. Ada lagi yang mau meneguhkan? Tadi kayaknya kok Agus Maria nih, tadi kok Agus Mulyadi nih. Tadi Ya, seperti sama nih. sama saya punya pengalaman yang sama persis dengan apa yang dialami Agustinus Wibawa ya. Ya dulu ya saya orang tipe orang yang kalau nyolong kambing bilangnya nyolong talinya doang. Karena biar sanksinya itu nggak terlalu berat buat saya gitu. Karena gengsi juga gitu. Ya itu ternyata itu ditipu gitu sama si jahat gitu. Sampai saya juga nggak berani untuk terbuka, sepenuhnya terbuka sedikit-sedikit karena mau nyari aman. Tapi ternyata itu semakin dalam gitu. Nah, pengalaman yang paling buruk itu ketika sebulan sebelum menikah dengan Maria, saya mulai iseng-iseng buka FB gitu. Nah, di situ buka Facebook, ketemu yang mantan pacar yang anak dokter. Ya ternyata dia udah menikah, tapi kita ngobrol-ngobrol sampai larinya ke hotel gitu. Ya itulah yang akhirnya membuat saya semakin parah gitu. Tapi saya terus menyembunyikan ini sampai ketika saya menikah gitu. Jadi saya merasakan bagaimana ketika dosa disembunyikan itu membuat dosa-dosa lain itu ngikutin gitu loh. Nah sampai pada akhirnya ya karena saya merasa bahwa diri saya udah nggak sepantasnya dengan Maria, saya melakukan hal yang lebih buruk lagi daripada yang sebelumnya gitu. Jadi ya kayak mau ya udahlah kalau orang Cina bilang cacing-cacing naga-naga gitu. Ya seperti itulah yang terjadi gitu. Padahal Komsel ya jalan terus jadi PKS gitu. Tapi ya kenyataan ya hidupnya nggak benar gitu sama seperti Bro Agus gitu. Nah itulah yang membuat kok bisa ketemu gitu, nasibnya sama gitu ya. Tapi ya bersyukurlah kalau selama ini yang membuat saya bisa bertobat itu karena Tuhan terima saya apa adanya gitu. Juga Pak Yongki sebagai orang yang menjadi sahabat yang membawa saya untuk kenal Tuhan itu juga terima saya juga dengan apa adanya gitu. Ketika saya jatuh itu penerimaan itu kuasanya besar sekali gitu. Sampai istri juga seperti itu gitu. Jadi saya sampai hari ini saya mau tetap gitu untuk ada di dalam komunitas yang benar, nggak mau lagi sembunyi-sembunyi, nggak mau lagi nyelem-nyelem, karena itu bisa jadi jerat buat kita untuk kita masuk lagi dalam pencobaan yang lebih berat gitu. Seperti itu sih. Thank you Bro Awe buat remindernya, ingetin buat kita tetap punya mental yang istilahnya untuk bisa terbuka gitu untuk dosa-dosa yang kita lakukan seperti itu. Yes, amin. Thank you Ko Agus Mulyadi, peneguhan untuk Ko Agustinus. Agus ke Agus. Ya. Ada lagi yang mau meneguhkan sebelum masuk ke pertanyaan? Oke, yang sudah siap ini pertanyaan si Fedi. Fedi boleh open mic ya? Ya. Wah, Sangat, Bing. bagus. Adakah yang tersembunyi? Dosa katanya tersembunyi. Nah, pertanyaan saya nih satu aja. Ya, Pak Awi. Ya, kenapa kita harus mengakui dosa kita ya? Kan dosa itu kan aib. Kalau diumbar-umbar kan malu, Pak. Ya, itu A, Pak. Terus yang B, kenapa dosa yang kita itu kadang-kadang kita ulangin lagi, gitu loh. Dosa yang sudah kita akui, kita ulangin lagi, kan?
Terus yang C, jaminannya apa sih kalau kita udah ngakuin dosa? Satu aja sih pertanyaannya, Pak. Oke. Pertanyaan ada 3 ya. Satu, tapi ABC. 1 cabangnya 3 ya. Yang pertama ulang lagi, brother. Kita diulang dicatat. Yang pertama itu kenapa kita harus ngelakuin dosa, kan? Dosa itu kan aib, nggak? Ya, kenapa kita harus mengakui dosa kita gitu? Kan malu kalau kita ngomongin aib gitu. Ya, yang B, kenapa dosa-dosa yang kita akui itu kok bisa kita ulangin kembali gitu? Terus yang C-nya tuh apa sih jaminannya ketika kita tuh ngakuin dosa-dosa kita itu? Kenapa hidup kita? Apakah hidup kita fine-fine aja? Apa hidup kita ini itu, bro? Yes. Oke, thank you ya. Kenapa kita harus mengakui dosa? Nah, buat teman-teman ada yang tahu nggak nih, mengapa kita harus mengakui dosa? Ibu Febrika menjawab itu di chat. Apa tuh? Jawaban A, karena keterbukaan dan pengakuan adalah pemulihan. Benar nggak ini? Itu jawaban dari Ibu Febrika ya. Wow, karena keterbukaan dan pengakuan adalah pemulihan. Ya, benar apa benar teman-teman? Setuju ya? Ketika kita mengakui dosa, pasti kita pulih ya. Tapi buat saya pribadi ya, kenapa kita harus mengakui dosa ya? Karena dosa itu yang menghalangi ya hubungan saya dengan Tuhan, ya, yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, akibatnya apa? Ketika hubungan kita dengan Tuhan rusak, makanya kita nggak pernah menang. Kita kembali kepada dosa yang sama, bulak-balik, sampai capek, sampai pegel, ya bulak-balik. Ya, karena tanpa kita sadari, ada banyak dosa-dosa yang kita simpan yang kita nggak sadar. Contoh ya, dosa amarah yang kita simpan. Kita anggap amarah itu biasa loh. Gue marah biasa. Wajar dong. Karena dia kan orang yang nyebelin. Ayo mau marah-marah aja. Wah, hidup aja. Tanpa kita sadari, kalau kita nggak mengakui itu di hadapan Tuhan, bahwa itu sebagai dosa, kita akan mengulangi terus. Marah-marah terus bawaannya. Kesel terus bawaannya. Ya. Tapi ketika kita sudah mengakui dosa itu di hadapan Tuhan, maka hidup kita diubahkan, 1000% diubahkan. Ya, dari yang marah-marah seperti orang nggak jelas, ya dikuasai oleh si jahat, bisa berbalik loh. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan sudah terjalin kembali, ya, sudah indah kembali. Ya. Nah itu loh jawaban dari saya, Bu Fedi. Mudah-mudahan menjadi berkat. Thank you. Apa tuh? Yang B. Kenapa sudah diakui kok kita masih mau mengulangi dosa lagi? Ya karena gini, dasar inti, kalau buat saya ya, karena dasar inti kita manusia ya, dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Memang roh kita penurut, ya, tapi jiwa kita kan banyak sekali hal-hal yang tertanam di bawah alam sadar kita yang nggak benar. Ya. Bukan artinya, buat saya ya, bukan artinya kita berulang-ulang. Karena itu adalah proses. Ya. Proses untuk mencapai satu progres, untuk mencapai satu kesembuhan. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa bisa berulang? Ya supaya kita lebih lagi bersungguh-sungguh hati, ya mencari Tuhan, bertobat, ya, supaya kita bisa benar-benar ngalamin ya pemulihan, kemenangan dalam hidup kita. Jadi jangan bingung kalau kita berulang-ulang, karena kita ada manusia yang dari tubuh itu daging kan nikmat. Kalau kita masih jatuh dalam keinginan kita, ya daging kita masih dikuasai. Ya, makanya apa kuncinya? Ya harus terus membangun manusia roh. Kalau enggak kita bisa bolak-balik, ya seperti yang Prof. Fedi tanyakan ya.
Kenapa bisa jatuh lagi? Kalau menurut saya itu ya. Kalau buat teman-teman lain ada masukan, ya silakan, monggo ditambahkan Pak Adil, Bro Yongki, atau Bro Radit. Kok bisa sih dosa udah diakui, jatuh lagi, gitu. Belum dibuka, Pak Pras, mic-nya. Oh, oke. Kalau di chat sudah ada yang menjawab itu dari Meli ya, karena hidup kita tidak diisi dengan firman Tuhan. Jadi iblis dengan mudah merusak hidup kita dan juga kita tidak betul-betul meninggalkan lingkungan yang tidak baik, maka dosanya mesti diulang. Oke, mungkin confirm nggak ini, Pak Agus? Ya betul, saya setuju, saya confirm ya. Iman ya. Membangun manusia roh adalah dengan mengisi dengan firman. Setuju saya, thank you. Komunitas Ya, gimana, ya. Bro Fedi? Siap. Thank you banyak nih, Bro. Oke, yang C belum nih. Apa jaminannya ketika kita sedang mengakui dosa? Apakah kita akan fine-fine aja atau bagaimana ini nanti? Jaminannya sudah jelas, brother. Ketika kita mengakui dosa, ya, maka akan banyak pemulihan ya di dalam. Seperti yang tadi saya saksikan dalam hidup saya, ya. Ketika saya mengakui dosa itu, hubungan saya terbangun, baik dengan Tuhan, baik dengan pasangan saya, baik dengan anak-anak saya, ya. Saya nggak lagi menyengsarakan orang. Dosa itu menyengsarakan orang loh, benar. Kalau saya pikir betapa jahatnya saya, ya kan. Tapi melalui pertobatan ada satu jaminan dari Tuhan. Ya, mungkin sudah banyak yang kita lihat ya. Ketika seseorang mengaku dosa, ya, bertobat, keluarganya dipulihkan. Itu sudah banyak kita lihat, brother. Termasuk brother sendiri, saya juga sudah melihat, Bro Fedi. Wow, haleluya. Thank you. Oke, satu pertanyaan, anaknya 3. Ya, satu bapak dan 2 anak. Pas, seperti Konfeti. Ada lagi yang mau bertanya atau meneguhkan? Di sini yang sudah open video ada Radit, ada Pak Freddy, ada Koatep, ada siapa lagi nih? Ayo yang mau ikut meneguhkan dulu atau mau ada pertanyaan? Saya tambahin dikit deh. Ya, mau neguhin tuh. Iya. Nah ini yang kemarin yang saya dapatkan di Pria Sejati itu apa ya, sangat sangat apa ya, sangat membangun, sangat istilahnya mencerahkan lah tentang hukum maksimal itu. Jadi setiap pria itu kan memang udah dikasih Tuhan kan, memiliki potensi gitu loh. Nah kadang kita sebagai pria tuh nggak mencapai potensi maksimal kita sampai akhir hidup karena kita tuh ya ini beberapa ini apa dosa yang mungkin dengan sengaja atau tanpa sengaja kita lakukan. Kalau di firman Tuhan disebutkan di situ kan menginginkan hal-hal yang jahat, penyembah-penyembah berhala, percabulan, mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Disebutkan di situ ada 5 hal yang membuat kita para pria tidak mengalami kemaksimalan di dalam hidup gitu loh. Penghalangnya ini 5 ini gitu loh. Jadi ya kalau kita nggak menang di 5 area ini, kita nggak akan mengalami tanah perjanjian seperti yang diceritakan di dalam waktu Musa membawa keluar bangsa Israel keluar dari perbudakan. Di situ dikatakan kan dibawa kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, tanah perjanjian, tanah Kanaan itu berbicara tentang apa? Tentang berkat dicurahkan, tempat di mana Tuhan mencurahkan berkatnya, penggenapan janji Tuhan, tempat Allah memaksimalkan potensi pria gitu loh. Nah, penghalangnya ini ya seperti yang Bro Agus cerita itu ya tentang percabulan gitu loh. Dosa percabulan itu penghalang pria masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah di mana Allah menggenapi janji-janjinya gitu. Allah udah berjanji buat kita bahwa di situ sering diulang-ulang ya, di tanah perjanjian itu, tanah Kanaan yang limpah susu dan madu. Itu sering diulang-ulang, limpah susu dan madu, tanah perjanjian, tanah Kanaan yang limpah susu dan madu, dan itu berulang-ulang disebutkan di dalam firman Tuhan itu di pasal berapa itu kemarin ya?
Saya nggak ingat itu. Nah itu, limpah susu dan madunya. Kita nggak akan terima janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan kalau kita ya ada mengalami 5 dosa ini gitu loh. Itu yang membuat saya eh, apa ya, jadi mengerti gitu loh, jadi paham. Oh wajar loh, kamu nggak maksimal gitu loh, wajar. Ya kamu belum menang di 5 area ini, kamu melakukan ini apa ya, seperti mengoreksi diri saya gitu loh. Ya wajar aja kamu nggak mengalami negeri atau tempat yang limpah susu dan madu gitu loh, di mana Tuhan menggenapi janjinya gitu loh. Lah kamu masih nggak benar gitu loh, hidupnya masih ya melakukan percabulan lah, entah mencobai Tuhan lah, atau bersungut-sungut lah, atau melakukan penyembah berhala lah. Kadang ada hal yang tanpa kita sengaja kita lakukan dan kita nggak sadar gitu loh. Ada yang kita sadar kita lakukan, ya mungkin itu bisa kita ini ya, kita deteksi, oh ini nggak benar ini. Nah kalau nggak sengaja, kadang ini yang saya temukan di saya gitu, ada hal yang nggak sengaja saya lakukan setelah saya ikutin gitu, oh iya ya, ternyata saya nggak benar gitu loh. Yang tadinya saya pikir ya fine fine aja gitu ya, ternyata nggak benar setelah di apa ya, diulik-ulik gitu, oh ternyata nggak benar sikap seperti ini gitu loh. Nah itu yang membuat saya jadi ini ya, lebih memahami gitu loh, bahwa sangat penting bagi kita tuh untuk memiliki kemaksimalan di dalam hidup gitu, supaya kita supaya ya itu, karena setiap kita kan udah dikasih potensi oleh Tuhan untuk mencapai kemaksimalan. Itu sih yang bisa saya tambahkan. Thank you Pak Tek. Wow, thank you. Yang barusan selesai dari camp Pria Sejati, apinya masih terbakar. Oke, makanya saya mau mengingatkan kembali sebelum diteruskan, saya mau mengingatkan kembali nih pesan sponsor. Yang wanita ikut wanita bijak. Yang barusan dari camp Pria Sejati aja udah semangatnya kayak gini, bisa saling sharing. Kita beri tepuk tangan ya, Tuhan bergembira semua ini. Apalagi nanti yang wanita, kalau sudah selesai dari wanita bijak, kepala ini tegak, lehernya kuat, apapun berkat Tuhan melimpah, tubuhnya kuat semua, ya. Amin. Wah, semangat nih jadinya. Oke, ini ada yang bertanya di chat nih. Tapi pertanyaannya aku agak bingung ini, karena yang menanyakan wanita, apakah ini untuk cowok atau cewek? Bingung nih. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi seseorang yang terjebak di dosa seksual, gimana? Apakah ini karena Anda seorang wanita atau seorang untuk ini cowok katanya? Oh, untuk cowok, berarti kalau ada cowok yang terjebak dosa seksual gimana? Bagus. Ya kembali lagi harus diakui ya, tidak boleh disembunyikan ya. Kalau kita udah terjebak dalam dosa seksual, kita simpan sendiri terus, ya udah pasti nggak akan terlepas, ya pasti berulang-ulang. Dan pastikan bahwa kita hidup nggak bisa sendiri ya. Saya juga mengakui bahwa ketika saya punya teman-teman kompak, ya, ketika saya punya bapak rohani yang terus mengingatkan, ya itulah yang bisa membuat kita juga bisa mengatasi dosa seksual yang terus menjebak kita dalam kehidupan kita. Ya itu dari saya sih, bro. Oke. Ada lagi yang mau meneguhkan nih, kok Yonas sudah open mic, mau ngomong ini kayaknya nih. Lihat aja nih Pak Pras. Iyalah, review. Kalau misalnya terjebak dosa seksual ya kan, ibarat kata kayak misalnya kayak kita sedang melihat seseorang itu apa nggak usah lah, binatang itu terjebak atau dia terperangkap. Bagaimana caranya mengatasinya kan? Kita yang melihat, kita yang tahu, kita yang buka perangkapnya dia. Otomatis bagi saya satu pendampingan. Nah, kalau misalnya orang tersebut sedang terjebak, terus dia diarahkan tapi tidak didampingin, dia pasti akan jatuh lagi. Kenapa? Karena perangkap yang sedang menjebak dia itu belum dilepaskan. Nah, otomatis kan perlu ada yang datang, perlu ada yang mendampinginya, perlu ada yang melepaskannya. Nah, terus juga supaya dia bisa tidak jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Harus selalu diingetin berulang-ulang supaya hal tersebut
tidak terjadi lagi pada dirinya. Itu sih guys. Oke. Thank you. Menjelaskan, memastikan sekali lagi pendampingan yang dimaksud sama Ko Yonas ini berarti semacam permuridan dan pembapaan. Benar ya Ko Yonas? Yes, betul sekali Pak Pras. Bro Awe udah siap. Ya, kalau sudah dipulihkan, kita akan kembali memulihkan. Berarti ini Ko Awe nanti siap jadi bapak. Siapa yang belum ada bapak boleh daftar, ya. Oke. Jadi di sini buat teman-teman mengingatkan ya, saya yang bertanya, apakah teman-teman sudah dimuridkan? Apakah teman-teman sudah dibapain? Kalau yang belum, coba tanya ketua BR-nya. Saya mau dibapain siapa? Saya mau dimuridkan siapa? Tanya ya sama teman-temannya. Karena penting ya kita punya bapak rohani, punya pemurid agar kita bertumbuh dan komunitas yang makin membuat kita tidak jauh dari Tuhan. Karena kita perlu Tuhan bukan sebagai juru selamat, tapi sebagai Tuhan yang sebenarnya. Ya, oke. Ada yang mau tanya lagi nih? Ada nggak nih? Resen nih? Atau mau meneguhkan ini? Ini saya lagi nunggu ini si Radit ini, tapi belum open mic dari tadi. Saya Pak Pras. Pak Leo nih dari Bulukumba, Sulawesi. Ya, selamat malam Pak Agus. Ya, malam. Saya ingin mengulang lagi tadi pertanyaannya Pak Fedi tadi yang pertanyaan pertama itu, ya kan kalau bagaimana membangkitkan keberanian, memiliki keberanian untuk bisa mengakui dosa itu, gitu. Apakah ada hubungannya dengan pengalaman lahir baru atau belum lahir baru? Kan namanya juga aib, Pak. Itu nggak mudah untuk mengakui dosa gitu. Nah, bisa saja kan ketika kita mengakui, orang lain tidak menerima gitu Pak, keadaan kita. Gitu. Jadi bagaimana memiliki keberanian itu, langkah-langkahnya Pak? Apakah harus memang lahir baru, mengalami jamahan Tuhan sehingga berani untuk mengakui atau gimana gitu Pak? Aib loh ini Pak, susah ini. Ya Pak, itu aja Pak. Iya, thank you Bro Leo. Ya ini dari saya, nanti mungkin teman-teman banyak jawaban lah ya. Karena saya percaya akan kasih karunia Tuhan ya. Dan juga saya sadari ya bahwa kalau saya memang mau pulih, ya, artinya mau sembuh, saya sebenarnya mengakui itu, ya, mempermalukan iblis ya. Karena kalau masih saya simpen dosa itu, ya seperti yang kita tahu, ya kalau kita masih simpen dosa itu, ya kita masih terikat akan dosa itu, dan kita nggak akan pernah menang. Tapi ketika kita sudah tahu kebenaran, akui dosa itu. Ya, ketika kita mengakui dosa itu, saya kurang malu gimana? Kemana-mana bilang saya adalah laki-laki yang berselingkuh. Mungkin bukan sini aja yang tahu. Udah sampai ranah kemana? Sampai saya dibawa oleh bapak rohani saya dari skup yang kecil di Komsel, naik sampai ke kebaktian ya, naik sampai ke kota-kota. Ya. Tapi itulah ya, buat saya malu, iya malu banget. Ya. Tapi saya percaya ketika saya mengaku itu, ya, Tuhan ubahkan hidup saya. Itu aja sih dari saya. Silakan orang lain. Sih kita 11-12 ya Bro Awe. Jadi kalau ditanya, wah bener aib ya kan. Jadi kan kalau diceritain tuh kayak pengalaman hidup yang saya lakukan sama istri saya gitu kan. Jadi kondisinya itu bahwa saya juga tidak 100% tidak punya dosa. Pasangan saya juga tidak 100% tidak punya dosa. Masing-masing punya dark side ya kan, sisi hitamnya. Nah, pada saat seperti itu, kalau dibiarkan, tiba-tiba ya kan ada muncul kejadian orang yang pernah misalnya contoh gini, kita tutupin masalah itu ya kan, dosa itu tutupin, rapat-rapat nih kalau pasangan saya tahu nih, wah bisa luar biasa ini, bisa kacau ini ya kan, bisa dia nggak mungkin ampunin ya kan, itu kan asumsi ya kan, self talk.
Tapi tiba-tiba karena kita sudah dalam komunitas seperti sekarang ini, dosa itu nggak bisa ditutupin lagi, itu harus dibuka, ya kan? Harus dibuka. Ah, ntar dulu deh Tuhan, sabar dulu deh, ya kan? Tunggu waktunya, ya kan? Semua indah pada waktu yang enggak. Akhirnya apa? Si orang tersebut yang pernah ibarat kata kayak ingin memanggil lagi, ya kan? Nah kan, karena you menunda-nunda, akhirnya apa? Orang pihak ketiga tersebut bisa mengganggu lagi loh, ya kan? Bisa mengganggu lagi, yang bisa menyebabkan kita pasti akan jatuh lagi. Nah, setelah itu, ya udah akhirnya kita saling untung aja ada komunitas kan. Jadi saling pertama sama pemurid ya kan, ngobrol ini ya kan. Akhirnya apa? Saya dipersiapkan, pasangan dipersiapkan ya kan. Pada saat dipersiapkan seperti itu, akhirnya apa? Hikmat Tuhan tuh luar biasa ya kan. Tuhan tuh punya kasih karunia luar biasa. Akhirnya, wah nih, remis nih. Remis seperti ya. Satu sama gitu. Jadi kan masing-masing punya kesalahan sendiri-sendiri ya kan. Cuman itu perlu diakui ya kan. Setelah itu dipersiapkan satu, yang sebelah juga dipersiapkan. Misalnya contoh saya sama pemurid yang cowok, istri saya sama pemurid yang cewek. Setelah dipersiapkan masing-masing, dipertemukan. Nah, siapa yang duluan mau ngomong nih ya kan? Otomatis yang siapa aja boleh ya kan. Pada saat ngomong seperti itu, wow ya kan, itu benar-benar kaget dan waduh, begitu dia berani ngaku, percaya deh. Misal contoh gini, kita dalam komunitas sekarang nih, ada satu orang yang ngaku dosa, ini akan berentet semuanya ngaku dosa. Itu sudah otomatis namanya kayak influence lah ya, menularkan orang kan. Jadi orang supaya, dan karena kan kalau dulu komsel itu kan kita kan benar-benar merasakan yang namanya pengakuan dosa, ya kan, penyembuhan, pemulihan seperti itu. Begitu saya ngaku dosa, istri saya ngaku dosa ya, ataupun istri saya ngaku dosa, saya langsung berdosa. Akhirnya apa? Dosa yang aib-aib seperti itu kita beberkan, ya kan? Akhirnya benar yang Bro Awe rasakan, ya kan? Pertama dari cuma berempat, berenam, ya kan? Lama-lama satu komsel, lama-lama satu ibadah, Bro, ya kan? Ya sudahlah, ya kan? Akhirnya setelah itu apa? Ternyata jadi berkat, ya kan? Kenapa jadi berkat? Ya, karena banyak pasangan-pasangan yang akhirnya mau datang gitu kan, mau datang dalam arti bagaimana nih dia mau membereskan hubungan dia dengan pasangannya sehingga hal tersebut bisa memulihkan keluarganya. Gitu sih guys. Lanjut. Ya saya tambahin ya. Ya kalau kenapa kita harus ambil resiko gitu. Karena kalau tidak kita akui, maka iblis akan ambil alih gitu. Akan mencuri damai sejahtera kita, akan mencuri apa yang menjadi potensinya kita, seperti yang tadi Pak Buntek bilang. Nah itu akan hilang gitu. Karena upah dosa adalah maut gitu. Jadi kalau dosa yang kita nggak akui, ya pasti akan berakibat gitu. Nah kalau kita akui setengah-setengah juga nggak akan pulih, nggak akan sembuh. Karena kalau setengah-setengah, yang tadi saya bilang cuman ngomong apa nyolong kambing, cuman ngomong apa talinya doang, maka kambingnya itu yang akan mengganggu kita. Kambingnya itu yang akan selalu membuat kita nggak bisa ngalamin sukacita, nggak bisa ngalamin damai sejahtera. Tertuduh, terintimidasi terus. Seperti itu. Jadi ya inilah yang membuat saya sadar gitu, kalau mengaku itu udah pasti harus sepenuhnya gitu, terbuka gitu. Ya resikonya ada. Segala sesuatu ada resikonya. Nah, sama seperti ketika Daud ditegur sama Nabi Nathan, baru dia akui. Tapi kenapa bisa tertulis di Alkitab? Jadi itu semua orang udah tahu. Gitu. Kejadiannya seperti apa, ada resikonya, ada. Tapi kalau seorang pria yang berani mengakui dosanya, resiko seperti apapun, dia berani siap untuk menghadapinya. Seperti itu. Jadi nggak berpikir lagi itu aib atau enggak gitu. Seperti itu sih Pak Leo. Karena Daud pun akhirnya bisa menang gitu dari dosa itu. Seperti itu. Luar biasa ya, seperti yang dikatakan Jonas, satu mengaku, satu orang sharing, semua ngaku sekarang. Dan ini luar biasa karena saling menguatkan, saling meneguhkan. Ya, karena ini kita saling membangun dan kita di sini keluarga yang nggak ada masalah ya, kita sharing ya di sini ya, karena kita mau saling membangun.
Oke, tapi gara-gara pernyataannya Pak Agus, boleh ya saya bertanya ini, justru ada pertanyaan baru ini. Bentar. Saat ngakui hal tersebut, saat mengakui dosa, apakah akan nanti muncul perang dunia keempat? Sekarang perang dunia ketiga udah mulai nih, perang dunia keempat apakah akan muncul? Kalau sampai lupa mempersiapkan pasangannya. Nah, karena di sini ada pembapaan, ini saya perlu menanyakan mungkin ke bapaknya nih yang harus menjelaskan, karena proses pembapaan untuk pengibuan juga kali. Iya, ya betul sih ya. Artinya saya ingat ya ketika waktu kita selesai pria sejati biasanya kan mengaku dosa buat istri ya. Artinya itu juga bukan asal sembarangan ngaku aja kan, benar-benar juga bisa jadi perang dunia keempat ya. Jadi artinya kita juga harus pakai hikmat ya. Harus kita persiapkan juga istri kita, pasangan kita ya. Terutama juga harus didampingi ya pastinya, karena kalau enggak bisa kaget nanti. Tapi kedewasaan seorang pasangan ya, ketika kita memiliki pasangan yang sudah dewasa, nah di situ saya berani sih untuk mengakui ya dosa tersembunyi ya. Saya berbagi sedikit waktu di awal-awal mau mesbah orang beo, tiba-tiba Roh Kudus itu Roh Kudus ingetin saya loh, dosa-dosa perzinahan saya yang masih ada, harus saya akui di depan istri. Padahal saya sama istri udah baik-baik aja pada saat itu. Saya bilang enggak, saya nggak mau cerita, saya mau diem-diem aja, tapi nggak bisa. Karena Roh Kudus bilang, yuk harus ngomong, harus nyatakan. Ya saya nyatakan, saya ngomong ke istri saya, yuk jangan marah ya Mi. Memang dia nggak marah, cuma 2 hari nggak ngomong teman-teman ya. Nah itulah artinya saat itulah hikmat Tuhan tuh perlu ada oleh karena tuntunan Roh Kudus. Itu sih dari saya, Brother. Oke. Nambahin Pak Pras. Saya mau kesaksian sedikit pengalaman saya mengenai mengenai pengakuan dosa ya, bahwa kalau tadi Pak Leo bilang apakah ada hubungannya dengan hidup baru? Ya, menurut saya ada ya, pada saat kita hidup baru ya, karena ini pengalaman pribadi saya, hidup baru, saya mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, terbuka ya. Jadi pada satu acara ya ada kita namanya champion gathering ya. Waktu itu kan ditanya tuh, kamu dosa ini, suruh ngisi formulir. Wah, saya tulis nggak ada. Waduh, pemurid saya senang nih. Wah, ringan nih pekerjaan saya nih katanya. Nggak ada dosanya nih katanya. Tapi ternyata memang waktu itu saya menjawab tidak ada itu bukan karena saya sengaja ya. Tapi saya ada dosa yang saya lakukan 10 tahun yang lalu. Saya juga udah nggak terlalu ingat. Ya kan, itu dosa perselingkuhan. Terus yang anehnya pada saat sesi pengakuan dosa, tiba-tiba Roh Kudus ngomong dan ingatkan, ini dosa kamu ini 10 tahun yang lalu. Padahal menurut saya ini kategori ini istilahnya kalau istilah dunia ini rahasia di bawah mati. Artinya kalau saya diem aja nggak ngaku, nggak ada yang tahu, gitu kan? Sampai saya mati. Tapi Roh Kudus itu gerakan saya untuk berbicara dan saya nggak bisa sama sekali menolak. Pada saat sesi itu saya ngaku di depan istri saya. Istri saya kaget, yang lebih kaget siapa? Pemurid saya lebih kaget. Karena dia nggak persiapan. Nggak bisa mempersiapkan diri. Ini gimana nih ceritanya? Terjadi perang? Ya enggak sih, tapi gini. Bahkan istri saya sendiri membutuhkan 1 hari untuk menyadari pengakuan saya. Ini bener nggak nih ngakuin? Nah setelah itu dia diam. Nah, saya baru melihat adanya peran pembapaan yang betul-betul dahsyat ya, yaitu saat mendampingi kami. Di saat proses-proses saya dan istri ada perang dingin lah ya. Kita nggak berantem, ya cuma saya ditanyain terus, sama siapa, di mana, begitu terus ditanyain, namanya siapa, gitu-gitu, terus seperti diteror. Saya sih, ya saya selalu menjawabkan Tuhan kasih hikmat, jawab aja ya sudah, nggak usah di iniin, bilang aja sudah kejadian lalu, saya diemin. Ntar ditanyain lagi, tapi saya tenang aja, tidak terpancing emosi. Tapi berkat pembapaan ya, dan dari bapak rohani saya dan ibu rohani saya
saya didampingi, dan ternyata akhirnya apa? Istri bisa menerima, dan yang lebih dahsyatnya, istri juga mengakui dosanya. Ternyata dia juga ada dosa tersembunyi yang dia tidak ungkapkan. Dan akhirnya apa? Kita saling mengakui dan saling mengampuni. Nah, itu momen dimana kami ya dua-dua mengalami breakthrough ya. Coba bayangkan kalau dosa itu tidak Roh Kudus ingatkan sampai sekarang, maksudnya tidak saya sembunyikan itu, saya pasti ada aja sesuatu yang pasti menjadi penghalang saya. Tapi saya puji Tuhan pada saat itu, saya didorong, itu saya nggak mikir resikonya apa. Karena saya percaya waktu itu, saya percaya penuh bahwa kalau Roh Kudus udah gerakin, udah omongin aja. Saya nggak terpikir bahwa apa resikonya di depan, karena saya ngomong dengan betul-betul spontan saat itu. Dan betul-betul waktu saya ngomong juga saya kaget, istri saya kaget, pemurid saya kaget. Jadi ini kita penuh dengan kekagetan waktu itu. Tanda-tanda heran terjadi, semua heran. Ya itulah tadi yang bisa saya tambahkan tadi, bahwa memang kalau memang ada yang perlu diakuin, kita nggak usah pusing bahwa akankah ada perang dunia keempat. Kalau saya bilang pada saat Roh Kudus yang sudah menggerakkan dan kita ada di dalam pembapaan, di dalam pemuritan dan komunitas, saya jamin perangnya nggak sampai perang dunia keempat. Paling cuma masih itu aja, masih tembak-tembakan kecil aja, nggak sampai rudal berjatuhan. Itu aja. Amin, amin, amin. Mantap. Yes, haleluya. Luar biasa malam ini ya, makin lama makin seru nih. Yones mau nambahin nih. Bukan, Fedi udah siap-siap mau ngomong tuh, soalnya dia perang dunia keempat. Sama siapa? Sikat bro, sikat. Oke, sama istri sudah, ya, sama pasangan sudah. Tadi pasangan ikut dosa tersembunyi, ya. Jadi pasangan juga perlu pembapaan, ya. Walaupun istri pembapaannya sama wanita juga, bapaknya wanita nggak apa-apa ya, tapi wanita sama wanita, yang laki sama laki, ya. Oke, sekarang yang papinya udah pembapaan, maminya udah pembapaan nih. Gimana menghadapi anak-anak yang mengetahui kondisi ini, Bagus? Ya, sorry, saya kurang dengar tadi. Dengan istri sudah beres, semua udah dibuka. Sekarang dengan anak-anak bagaimana untuk pengakuannya dan untuk memutuskan dosanya ini tertransfer ke anak-anak? Yes, ya diakui ya. Saya berbagi lagi nih buat anak-anak saya ya. Ketika saya melakukan dosa perselingkuhan, saya kumpulkan anak-anak saya, Jose, Justin, dan saya akui kesalahan saya di depan anak saya. Ya. Sorry bahwa papa selama ini papi udah ngecewain kamu, ya, papi udah sama wanita lain, ya, ampuni papi, ya. Lalu kita saling mendoakan, wow, powerful loh. Setelah itu saya lakukan rekonsiliasi, ya, mereka kembali respect loh. Jika mereka respect terhadap diri saya, ya, mereka juga bisa bangga saya sebagai seorang papa, ya, yang baik. Itu saya paling nggak kuat, teman-teman. Kita cowok songongnya ampun-ampun. Tapi ketika anak bilang, kamu adalah papa yang terbaik. Waduh, saya langsung menitipkan air mata. Cengeng sekali ya. Tapi itulah yang saya alami, bahwa keluarga itu very important ya. For us, buat kita semua ya. Hubungan antara kita dengan anak, dengan pasangan. Saya rindulah supaya teman-teman juga semua bisa pulih ya. Thank you. Iya, berarti tadi kita belajar ya teman-teman ya, sudah ada pembapaan dan permuritan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Yang terakhir tadi Bagus ada pemutusan hubungan dengan roh kegelapan itu ya, agar rohnya ini tidak transfer ke anak-anak. Dengan kata lain kita melakukan yang namanya transformasi hati dan inner healing ini ya. Di sini di Mesbah Koramdio Malam teman-teman perlu tahu ya, kita punya program yang namanya inner healing. Buat teman-teman yang mau pemulihan hati, transformasi hati, dan inner healing, boleh daftar ya, nanti ada Google Form yang harus diisi untuk pemulihan ya, dan biasanya kita lakukan kalau tidak Sabtu dan Minggu ya. Nanti teman-teman yang bagian inner healing boleh tampilkan di chat formnya, Google Form yang harus diisi kalau mau melakukan inner healing. Kalau kita dipulihkan, kita akan maksimal seperti tadi kata Ko Atek ya, itu linknya.
bit.ly saya mau pulih, ya, dicatat, di capture, dan langsung daftar. Nanti yang cowok dilayani yang cowok, yang cewek dilayani cewek, dan ada beberapa tim yang melayani karena Tuhan yang akan melayani, bukan kami, tapi pelayanan tubuh, ya. Oke, sekarang jam 24.09. Ada yang mau bertanya atau meneguhkan lagi? Pak Freddy Kaunan tuh Pak, tadi mau bertanya tuh kali. Oke, ada Edor ya. Ada Pak Freddy, ada Radit yang mau sharing nih. Ya, terima kasih. Puji Tuhan saya bisa mendapat berkat dari Pak Agus yang sudah menyampaikan tentang dosa yang tersembunyi. Dan banyak pertanyaan tadi. Saya meneguhkan itu memang harus dibuka. Karena kalau kita tutupin, maka itu yang menjadi satu penghalang yang besar untuk kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Kalau kita sudah memilih, karena di dunia ini ada dua pilihan, kerajaan iblis dan kerajaan Kristus. Kalau kita memilih kerajaan iblis, tidak perlu ada pengampunan dosa, tidak perlu ada keterbukaan, karena itu yang dia inginkan. Tapi kalau kita memilih kerajaan Kristus, di mana Kristus yang menjadi otoritas kita, yang memimpin kita, yang menjadi penguasa tunggal kita, tentu dia punya syarat kalau kita masuk dalam kerajaan Kristus. Syarat pertama adalah pertobatan, pengakuan iman, pengakuan dosa, sehingga kita bisa layak untuk ada di dalam kerajaan surga atau di kerajaan Kristus. Walaupun juga kita sudah ada satu pengakuan, keyakinan, pengakuan iman, tapi harus ada pengakuan pertobatan. Makanya ada pertanyaan tadi, kenapa harus ada pertobatan? Karena itu merupakan satu persyaratan. Alkitab Perjanjian Baru, Lama sampai Perjanjian Baru, memberikan satu penegasan bahwa pertobatan itu harus, pengakuan itu harus. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengaku, tetapi ada firman di Mazmur berkata kita harus hancur hati. Artinya bahwa ada penyesalan yang dalam tentang dosa yang kita lakukan. Jadi memang perlu ada satu pengakuan yang murni, yang dituntun, apalagi kita sudah menjadi orang Kristen, dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Bukan dengan keinginan diri kita sendiri, bukan dengan perasaan kita, tapi dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Maka itu akan membuahkan satu pengakuan yang murni, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi itu. Yang berikut satu pengalaman yang ditanyakan oleh Pak Leo, ini saya pilih pengalaman ya, satu pengalaman. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya sulit untuk diterjemahkan, untuk dikatakan. Tetapi yang saya alami itu adalah satu kegerakan roh. Yang Roh Kudus mengingatkan di dalam hati nurani kita. Karena di dalam roh kita ada 3 unsur, hati nurani, intuisi, dan juga ada persekutuan. Jadi Roh Kudus ingatkan di hati nurani kita bahwa kita adalah orang yang sudah melakukan dosa, ada kejijikan di hadapan Tuhan. Itulah yang terus diingatkan. Itu yang terus dibongkar oleh Roh Kudus. Sehingga kalau kita mau masuk terus dalam kerajaan Kristus, maka harus kita ada satu pengakuan. Dan juga kita jangan lupa ketika kita melakukan dosa itu saat kita sudah punya istri, saya percaya ada langkah yang dilakukan oleh istri untuk berdoa. Dan itu adalah satu kesaksian saya karena memang istrilah yang berdoa. Mungkin juga bukan istri, ada orang tua atau ada hamba-hamba Tuhan lain yang sudah mengetahui tentang kelakuan, perbuatan kita, maka mereka berdoa. Saya percaya doa-doa dari orang lain, dari istri, dari anak,
dari hamba-hamba Tuhan, dari orang-orang yang beriman untuk kita, maka saya percaya itu digerakkan oleh doa kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang berinisiatif. Sekali lagi, Tuhan yang berinisiatif untuk mengingatkan kita dan menyadarkan kita sehingga kita bisa merendahkan diri untuk datang bertobat kepada Tuhan. Soal bagaimana ada yang sudah bertobat, sudah mengaku kembali, saya cuma kasih di Markus 4. Bagaimana benih itu ada ditaburkan di 4 posisi, yaitu di jalan, di berbatuan, di semak, dan tanah subur. Kalau dosa itu tidak dibuang, yaitu ada di jalan, benih itu ada di jalan. Kemudian masih suka lagi simpan atau sebagian diakui, masih sebagian yang ada disimpan, itu seperti di berbatuan. Kemudian yang ketiga masih ada lagi kita simpan seperti di semak duri. Tapi kalau kita terbuka secara keseluruhan, mengakui dengan jujur, maka seperti di tanah yang subur. Kalau tanah yang subur, maka firman itu akan bertumbuh menjadi kekuatan iman dalam hidup kita. Dan kekuatan iman itulah yang memampukan kita untuk sungguh-sungguh hidup berjalan dalam rencana Tuhan. Kalau tidak, ya seperti dikatakan oleh Pak Agus, bahwa kalau ada dosa itu penghalang. Sekali lagi itu penghalang. Jadi memang saya bersyukur malam hari ini bisa ikut pencerahan dari hambanya Pak Agus yang sudah mengingatkan saya, memberkati saya supaya jangan ada dusta di hati kita kepada Tuhan. Tapi mari kita buka. Kalau kita buka semua bersih, terang menderang, maka apa yang dikatakan firman, kalau kita hidup dalam terang, maka kegelapan itu tidak akan merusak kehidupan kita. Semoga kebenaran atau ya tambahan, dan terima kasih sekali lagi Pak Agus. Saya semua sudah menyampaikan memberkati saya. Amin. Amin, amin. Luar biasa. Rasa sudah hampir jam 9 kebersamaan kita. Saya yakin yang diberkati bukan cuma para pria malam hari ini. Para ibu-ibu, para wanita juga terberkati juga. Dan kita mau tutup dalam doa, dan saya mau Ko Agus yang mendoakan kita semua. Yang didoakan Ko Agus, ayo kita angkat tangan semua, yuk ya. Mau pakai atau mau pakai angkat tangan, kita mau doa. Dan nanti minta Ko Yongki bisa mendoakan Ko Agus sebagai penutup. Ayo kita sama-sama doa teman-teman ya. Pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapa, kami bersyukur malam hari Tuhan, sungguh kami merasakan lawatan-Mu pada jiwa-jiwa yang hadir pada malam hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau terus bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Kami mau menjadi pribadi yang memiliki kerendahan hati, Tuhan. Untuk setiap kebenaran-Mu bisa kami terima dalam hidup kami, Tuhan. Pada malam hari Tuhan, hamba berdoa buat setiap co-host, buat setiap partisipan yang hadir, Tuhan. Kami percaya urapan-Mu akan turun di tengah-tengah kami, Tuhan. Akan terus ada perubahan dalam hidup kami, Tuhan. Akan terus ada pemulihan dalam hidup kami, Tuhan. Baik antara hubungan anak dengan papanya, Tuhan. Baik antara hubungan dengan mamanya, Tuhan. Baik antara hubungan antara suami dan istri, Tuhan. Kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, kami sepakat juga berdoa buat saudara kami Agus dan saudari kami Ceni, bahkan anak-anaknya. Kami tahu Bapak, keluarga ini terus ada di dalam rencana-Mu. Keluarga ini terus melakukan peperangan bukan melawan pasangan ataupun anak melawan orang tua. Tapi peperangan yang ia lakukan bersama-sama kami adalah memerangi si jahat. Kami menghancurkan setiap juga tipu daya yang menguasai setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Yes. Percaya Tuhan ada kemenangan, Tuhan. Yes, Lord. Kami mendengar kesaksian pribadi daripada keluarga ini. Kami memiliki iman yang teguh bahwa kami pun bisa mengalami kemenangan karena kami tahu kami berperang bersama Engkau, Tuhan. Kami memberkati saudara kami Agus Wibawa dan saudari kami Ceni, bahkan anak-anaknya. Biarlah pribadi ini terus bersama pasangan, bersama keluarga, memuliakan dan meninggikan nama Engkau. Ya, terima kasih. Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Kami Ya. mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. 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 Thank you ya, Bro. Tuhan Ya, berkati. Thank you, oh, Kak. luar biasa. Thank you Thank you. semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Bless. Terima kasih semua. Terima kasih. Jangan lupa jam sinet.